Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan bahas lagi rangkaian pembahasan soal TPS tahun 2022. Nah, setelah sebelumnya kita udah bahas 20 soal TPS dengan tema pengetahuan kuantitatif atau PK. Nah, kali ini kita akan bahas subtema yang berikutnya, yaitu tentang penalaran umum ya, atau PU gitu ya. Nah, di sini udah ada soalnya. Kita langsung baca aja soalnya. Orang yang mengalami defisiensi magnesium memiliki risiko menderita kram pada otot, gitu ya. Upaya mengurangi defisiensi magnesium dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kacang-kacangan. Risiko kram pada otot berkurang ketika defisiensi magnesium dapat dicegah. Oke. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, kita akan cek satu persatu. Mengkonsumsi kacang-kacangan merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah kram pada otot. Nah, kalau ada diperhatikan pada informasi di atas ini, ya kan, di sini tidak ada satu kalimat pun yang mengklaim cara paling efektif untuk mencegah kram otot. Berarti kesimpulan ini belum tepat, ya kan? Jadi kita bisa katakan ini belum tepat. Kita silang. Oke. Kemudian orang yang mengalami kram pada otot tidak mengkonsumsi kacang-kacangan. Nah, kalau ada diperhatikan pada kalimat informasi di sini, ya, tidak ada kalimat yang mengatakan orang yang mengalami kram pada otot tidak mengkonsumsi kacang-kacangan, ya, karena kacang-kacangan itu dapat mengurangi kram pada otot, ya kan. Nah, jadi tidak ada kalimat yang mengatakan bahwasanya orang yang mengalami kram pada otot tidak mengkonsumsi kacang-kacangan, nggak ada, ya. Jadi ini belum tepat, ya. Kemudian yang berikutnya, risiko terjadi kram pada otot berkurang jika mengkonsumsi kacang-kacangan. Nah, ini sepertinya udah tepat jawabannya, ya. Karena kalau kita perhatikan di konteks kalimatnya, orang yang mengalami defisiensi magnesium memiliki risiko menderita kram pada otot. Upaya mengurangi defisiensi magnesium dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kacang-kacangan. Artinya, untuk mengurangi defisiensi magnesium ini kita harus mengkonsumsi kacang-kacangan. Nah, defisiensi magnesium ini merupakan penyebab kram pada otot, gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa tahan dulu jawabannya. Kita cek dulu choice ke D. Orang yang mengalami defisiensi magnesium tidak mengkonsumsi kacang-kacangan. Nah, di sini pada informasi di sini bahwasanya orang yang mengalami defisiensi magnesium tersebut, ya, tidak disebutkan penyebabnya apa. Sementara di sini kan seolah-olah kalau tidak mengkonsumsi kacang-kacangan akan mengalami defisiensi magnesium, ya, karena orang yang mengalami defisiensi magnesium tidak mengkonsumsi kacang-kacangan. Nah, padahal di sini tidak disebutkan, gitu ya. Berarti ini jelas salah, gitu ya. Nah, kemudian pernyataan berikutnya adalah orang yang mengalami kram pada otot akan sembuh dengan mengkonsumsi kacang-kacangan. Nah, kalau kita perhatikan pada informasi ini, di sini dituliskan risiko kram pada otot berkurang ketika defisiensi magnesium dapat dicegah, ya kan? Berkurang, bukan berarti menyembuhkan. Nah, kalimatnya mengurangi. Jadi kacang-kacangan ini dapat mengurangi risiko kram pada otot. Nah, kram pada otot ini kan disebabkan oleh defisiensi magnesium, ya kan? Nah, jadi dengan kata lain kacang tersebut dapat mengurangi, ya. Nah, orang yang mengalami kram pada otot akan sembuh. Di sini kan disebutkan sembuh, akan sembuh. Padahal di sini apa? Mengurangi upaya mengurangi defisiensi magnesium dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan itu mengurangi defisiensi magnesium, ya. Nah, bukan menyembuhkan, ya. Jadi ini belum tentu, gitu ya, belum tentu pasti benar. Nah, jadi ini juga belum tepat. Nah, jadi kelihatan yang tepat, ya, yang pasti benar jawabannya itu adalah risiko terjadi kram pada otot berkurang jika mengkonsumsi kacang-kacangan, gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah C yang paling tepat. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, coba Didik perhatikan soal yang kedua. Lemak omega 3 yang terkandung di dalam ikan bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak manusia. Ya, salah satu ikan dengan kandungan omega yang sangat tinggi adalah ikan makerel, ya kan? Yang banyak ditemukan di pasar tradisional. Oke. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, ini masih mirip soalnya dengan soal yang pertama. Oke.
kecerdasan seorang akan menurun apabila tidak mengkonsumsi lemak omega 3. Nah, di sini di kalimat pertama, lemak omega 3 mengandung lemak omega 3 yang terkandung di dalam ikan bermanfaat meningkatkan fungsi otak. Jadi omega 3 dapat meningkatkan fungsi otak, gitu ya. Nah, di sini kalimat di choice pertama, kecerdasan seorang akan menurun apabila tidak mengkonsumsi lemak omega. Nah, jadi ini masih belum tepat ya kita katakan. Kenapa? Karena apakah hanya dengan mengkonsumsi lemak omega 3 kecerdasan tersebut akan meningkat, atau mengkonsumsi yang lain juga bisa gitu ya kan. Jadi ini belum pasti ya. Belum pasti benar. Jadi kita silang dulu gitu ya. Nah, kemudian ikan makerel memiliki kandungan lemak omega yang tertinggi. Nah, coba salah satu ikan dengan kandungan omega yang sangat tinggi, ya sangat tinggi. Nah, sangat tinggi itu berarti ya memang tinggi gitu ya. Tapi apakah dia yang nomor satu, kita belum tahu. Nah, ini masih kita katakan tanda tanya lah ya. Nah, kemudian fungsi otak akan meningkat jika mengkonsumsi ikan makerel. Nah, oke, ini juga masih tanda tanya nih, ya. Karena di sini di informasi di atasnya bahwasanya ikan makerel itu memiliki banyak kandungan omega 3, ya kan? Nah, omega 3, di mana omega 3 dapat meningkatkan fungsi otak gitu. Kemudian kandungan selain lemak omega 3 dalam ikan dapat meningkatkan fungsi otak. Nah, kalau ini jelas tidak dijelaskan di informasinya, artinya di choice D ini belum tepat ya. Nah, karena tidak ada dijelaskan bahwasanya kandungan selain lemak omega 3 dalam ikan dapat meningkatkan fungsi otak, ini nggak ada dijelaskan di sini. Otomatis ini salah, gitu ya. Nah, jadi di luar konteks dia. Makanan selain ikan yang bermanfaat untuk otak banyak ditemukan di pasar tradisional. Nah, ini juga pasti salah. Kenapa? Karena di soal ini membahas tentang omega 3, kemudian ada ikan makerel ya, dan otak manusia. Nah, jadi selain ikannya tidak ada dibahas. Berarti ini jelas salah. Oke. Nah, berarti ada dua kemungkinan yang benar di sini antara B dan C. Oke. Nah, ikan makerel memiliki kandungan lemak omega yang tertinggi. Nah, di kalimat sini salah satu ikan dengan kandungan omega yang sangat tinggi adalah ikan makerel yang banyak ditemukan di pasar. Jadi memang benar dia sangat tinggi. Ya, tapi apakah dia yang tertinggi? Nah, kita belum tahu. Fungsi otak akan meningkat jika mengkonsumsi ikan makerel. Ya kan? Nah, jadi sudah cukup jelas sepertinya jawaban ini adalah C, ya. Nah, kenapa? Nah, pada choice B di sini kan ada kata yang tertinggi. Artinya yang tertinggi itu kalau kita buat suatu rankingan, ya nomor ranking 1, ranking 2, ranking 3, yang tertinggi itu berarti yang ranking 1. Nah, sangat tertinggi, yang sangat tinggi itu apakah dia yang ranking 1 ya, tertinggi kan berarti yang ranking 1. Tapi di sini sangat tinggi. Sangat tinggi itu belum pasti dia yang ranking 1, ranking 2 juga sangat tinggi disebutkan. Ya, tapi kalau dia tertinggi itu berarti harus ranking 1. Ya, ranking satunya. Artinya yang lainnya di bawahnya. Ya, yang lainnya di bawahnya. Ikan-ikan yang lain itu di bawahnya. Nah, oke. Jadi ini belum tepat gitu ya. Nah, jadi choice B belum tepat. Nah, coba kita lihat choice C. Fungsi otak akan meningkat jika mengkonsumsi ikan makerel. Nah, lemak omega 3 yang terkandung dalam ikan bermanfaat meningkatkan fungsi otak. Artinya, lemak omega 3 itu akan meningkatkan fungsi otak. Nah, ikan makerel itu memiliki lemak omega 3. Ya kan? Makerel itu memiliki lemak omega 3. Artinya, kalau kita makan ini, ya karena dia mengandung lemak omega 3 pastilah akan meningkatkan fungsi otak manusia gitu ya. Nah, jadi fungsi otak akan meningkat jika mengkonsumsi ikan makerel. Nah, ini jawaban yang paling tepat. Jadi jawabannya itu adalah C gitu ya. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke choice yang berikutnya. Oke, sekarang di soal yang ketiga kita coba baca dulu. Saat ini menabung di bank merupakan cara yang dianggap paling aman untuk menyimpan uang. Dengan menabung di bank, nasabah juga mendapatkan kebebasan dan kemudahan untuk melakukan transaksi selama 24 jam.
Namun berbeda dengan investasi, menabung mendapatkan bunga yang lebih rendah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Sekali lagi ada kata pasti benar, ya. Meskipun dengan bunga yang kecil, menabung di bank memberikan kemudahan bertransaksi. Oke, jelas ini benar ya. Nah, kenapa? Karena ada di sini dituliskan di soalnya dengan menabung di bank, nasabah mendapatkan kebebasan dan kemudahan untuk melakukan transaksi. Oke ya. Nah, ini benar. Tapi kita tahan dulu. Kita cek dulu choice yang lain. Kemudahan bertransaksi selama 24 jam merupakan alasan utama. Nah, ada kalimat alasan utama. Nah, di soalnya tidak dituliskan ada alasan utamanya. Ya, alasan utama untuk menabung di bank itu apakah karena bertransaksi selama 24 jam? Ini tidak disebutkan. Ya, cuman di sini disebutkan dengan menabung di bank, nasabah juga mendapatkan kebebasan dan kemudahan dalam melakukan transaksi selama 24 jam. Nah, di sini juga ada kalimat saat ini menabung di bank merupakan cara yang dianggap paling aman. Nah, berarti ada dua alasan nih. Paling aman, kemudian kemudahan transaksi. Nah, sementara di choice B, kemudahan bertransaksi 24 jam merupakan alasan utama. Nah, sementara di sini tidak ada disebutkan alasan utama. Berarti ini belum tepat ya, kita bisa silang ya. Nah, kemudian pernyataan ketiga yang C, menabung di bank menjadi sangat menarik karena lebih cepat mendapatkan bunga. Nah, ini jelas salah ya, mendapatkan bunga dibandingkan investasi. Nah, namun berbeda dengan investasi, menabung mendapatkan bunga lebih rendah ya. Nah, ini kan lebih cepat. Lebih cepat di sini artinya ya sangat mudah gitu ya, sangat cepat gitu ya. Nah, dibandingkan investasi. Sementara kalau di sini berbeda dengan investasi, menabung mendapat bunga yang kecil, yang rendah. Nah, tidak ada di satu kalimat soal sini yang menyatakan yang seperti ini, ya. Tidak ada menyatakan bahwa saya menabung di bank menjadi sangat menarik karena lebih cepat mendapatkan bunga dibandingkan investasi, nggak ada. Malahan di sini menabung mendapatkan bunga yang lebih rendah, gitu ya. Nah, berarti ini belum tepat, gitu ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah orang yang melakukan investasi tidak bebas bertransaksi setiap saat. Orang melakukan investasi. Nah, memang di sini dituliskan menabung di bank itu mudah bertransaksinya, ya. Tapi tidak ada kejelasan di soal sini yang menyatakan investasi itu tidak bebas bertransaksi setiap saat. Ya, belum ada kalimatnya di sini. Jadi kita tidak bisa tarik kesimpulan tersebut. Jadi ini masih salah. Kemudian yang E, dibandingkan menabung, investasi lebih cocok bagi orang mencari kemudahan dalam menyimpan uang. Nah, di sini dituliskan pada soal kita saat menabung di bank merupakan cara yang paling aman dan dalam menyimpan uang, menabung di bank mendapatkan kebebasan kemudahan bertransaksi. Nah, di sini dibandingkan menabung, investasi lebih cocok bagi orang yang mencari kemudahan menyimpan uang. Nah, investasi tidak dijelaskan di sini bahwasanya investasi itu merupakan mudah ya, cara mudah menyimpan uang. Nggak ada dijelaskan di sini ya. Nah, yang ada apa? Menabung di bank itu aman, mudah bertransaksi, kemudian menabung di bank itu bunganya rendah dibandingkan investasi. Tidak ada kalimat seperti ini dijelaskan ya. Nah, jadi jawaban choice E ini masih belum tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya, meskipun dengan bunga yang kecil. Nah, jelas ya bunga yang kecil, menabung di bank memberikan kemudahan bertransaksi. Jelas di sini ada kata bertransaksinya mudah. Oke ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Oke, bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 4 ya. Nah, kita langsung coba lihat soalnya. Toko retail X hanya menjual pakaian yang memenuhi standar kualitas ekspor dan bermotif tradisional. A adalah merek pakaian batik yang diekspor ke Jepang dan Korea. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah pakaian bermerek A bisa dijual di toko retail X. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, di sini udah ada choice-nya ya dari A sampai E. Jadi kita harus memeriksa apakah kesimpulan yang dibuat ini, yaitu pakaian bermerek A bisa dijual di toko retail X, apakah dia benar, mungkin benar atau salah atau yang lainnya. Oke. Nah, coba kita lihat. Kita baca ulang lagi soalnya. Toko retail X hanya menjual pakaian memenuhi standar kualitas ekspor dan bermotif tradisional.
Nah, di sini ada clue-nya, yaitu pertama kualitas ekspor, kemudian hanya menjual, ya, artinya tidak menjual yang lain, hanya menjual pakaian standar kualitas ekspor dan bermotif tradisional. Nah, kemudian A adalah merek pakaian batik yang diekspor ke Jepang dan Korea. Nah, batik ada di sini. Nah, batik itu pakaian tradisional, artinya memenuhi standar ini. Nah, kemudian diekspor ke Jepang dan Korea, artinya ini memenuhi standar kualitas ekspor. Nah, berarti ini sudah tepat gitu ya. Nah, artinya pakaian A itu bisa saja dijual di toko retail X. Artinya pakaian A ini memenuhi standar untuk dijual di toko retail X, ya kan? Nah, kesimpulannya apa di sini? Pakaian bermerek A bisa dijual di toko retail X. Jelas bisa, ya kan? Jelas bisa. Kenapa? Karena di sini apa? Memenuhi standarnya tadi. Nah, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, simpulan tersebut pasti benar. Oke, kalau secara ini sepintas kita udah cek tadi ya, itu pasti benar ya. Karena pakaian bermerek A bisa itu artinya ya boleh dia jual, boleh juga enggak. Tapi memang layak untuk dijual di toko retail X karena memenuhi kriteria, yaitu kualitas ekspor dan tradisional, gitu ya. Nah, pasti benar. Oke, ya. Ini bisa jadi jawaban, tapi kita lihat yang lain. Simpulan tersebut mungkin benar. Kalau mungkin benar berarti meragukan, ya kan? Berarti kalau kita lihat lagi di kesimpulannya, di sini kan pakaian bermerek A bisa. Bisa itu berarti dia boleh dijual di toko X ataupun tidak dijual di toko X. Ya, tapi dia layak untuk dijual di toko X. Nah, kalau mungkin benar masih belum tepat lah ya kayaknya. Ini masih belum tepat nih. Ya, karena di sini ada kata bisanya tadi. Ya, nah, kata bisanya tadi ya, kemudian dia memenuhi standar gitu ya. Nah, simpulan pasti salah. Kalau pasti salah ya nggak mungkin lah ya. Karena kan udah jelas ini memenuhi standar pakaian A ini. A itu bisa dijual di toko retail X. Kenapa? Karena memenuhi standar tadi. Nah, ini jelas salah gitu ya. Kemudian tidak relevan ya, simpulan tidak relevan dengan informasi diberikan. Masih relevan kok karena masih bisa ditarik kesimpulan ya. Nah, ini juga salah nih. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Nah, masih cukup karena tadi kita bisa tarik kesimpulan ya. Seperti ini tadi ya, A itu tradisional ya, memenuhi tradisional, kemudian kualitas ekspor, berarti ini juga masih salah. Nah, jadi kesimpulan yang paling tepat itu adalah simpulan tersebut pasti benar. Ya, kenapa? Karena pakaian bermerek A bisa dijual di toko retail X karena memenuhi kriteria ini tadi. Nah, kata bisanya itu menjadi clue-nya di sini. Kenapa? Karena dia tidak memastikan bahwasanya harus dijual di toko X tapi memenuhi kriteria. Gitu ya. Nah, jadi kata bisa di sini mengatakan bahwasanya boleh dijual di toko X karena memenuhi kriteria, ya kan? Nah, tapi bukan dia memastikan harus dijual di toko X, enggak. Nah, makanya disebut simpulan tersebut pasti benar karena memenuhi kriteria barang yang dijual di toko X atau baju yang dijual di toko X, gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Oke, bisa dipahami? Nah, karena itu aja cara ngejawab soal kita untuk part yang pertama ini yang membahas tentang PU atau pengetahuan umum. Penalaran umum gitu ya. Nah, nantikan video berikutnya untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe untuk channel KP Mat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.